Baik kakak, kegiatan hari ini atau sesi kali ini sudah saya record, saya capture dulu. Kak Coyo lagi OTW masuk. Ya silakan sambil nunggu kita berjalan aja kakak ya, karena biar lebih cepat sebentar. Baik kakak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semua, salam sehat kakak semua ya, tetap semangat. Baik kakak, kita akan mulai sesi kali ini. Hari ini kita 2JP kakak. Sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Tolong dipimpin oleh pemimpin klasemen kita nih kakak nih, Kak Janu. Bisa bantu untuk membacakan doa, Kak Janu? Ya, terima kasih Sekalian Kak. tipsnya Kak Janu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga proses belajar kita kali ini biar masuk dan diberkati dan kita mengerti dan memahami semuanya. Mari kita berdoa dan doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak belum ada suaranya Kak, masih di mute Kak. Oh iya, maaf. Baik, terima kasih Kak Janu sudah memimpin doa untuk sesi kita kali ini. Kakak, saya screen dulu. Baik kakak, kita akan masuk ke modul, kita akan persiapan untuk pembuatan aksi nyata kakak. Aksi nyata praktek pembelajaran prayoga yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga PKG kakak ya, sedang kita jalankan sekarang. Durasinya 2JP kakak. Baik, terima kasih tadi sudah dibuka oleh Kak Janu dengan doa. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kelancaran kakak ya. Nah, tadi kita sudah sedikit berbincang-bincang sebelum di-record ya kakak ya, bagaimana kita sharing terkait apa yang baru yang kakak selesaikan ya, yaitu tes akhir kemarin. Nilainya alhamdulillah sangat membanggakan kakak ya, kenaikannya sangat signifikan gitu kakak ya, malah ada yang 80 nih, keren. Tepuk tangan dulu nih buat Kak Janu nih, Kak Janu, keren juga nih Kak Janu nih. Oke kakak, di sini ada gambar, ada yang mau dikata-katain gambar? Oh, salah mencet. Baik kakak, kalau di sini kita disuruh meditasi dulu nih kakak sesaat nih. Kakak tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Coba kakak, kita meditasi dulu sebentar kakak. Kakak ditutup matanya kakak. Tapi jangan tidur kakak. Nanti saking enaknya di jam segini kan, di AC lagi. Kakak langsung ke bawah suasana, langsung tidur. Kak Kelvin, aman Kak Kelvin? Oh, belum pakai dia. Hadir. Aman, oke. Oke kakak, coba kakak tenangkan hati dan pikiran kakak sejenak. Agar kita tetap fokus, tetap mindfulness kakak ya. Walaupun ini di sesi-sesi akhir kakak ya. Jadi perjuangan kita sedikit lagi agar diberikan energi yang positif lagi, energi yang banyak kakak ya, agar kita dapat menyelesaikan kegiatan ini. Coba kita tenangkan hati dan pikiran kita, arahkan perhatian semua untuk fokus belajar kali ini kakak. Munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan kakak. Monggo kakak, kita coba pejamkan mata selama 1 menit. Kita fokus untuk belajar hari ini kakak.
Kita bersyukur kita sudah sampai di titik ini kakak dengan semua yang sudah kita lewati bersama kakak ya. Kita bersyukur kakak semua sudah sampai di sini. Berkah semua untuk kita semua kakak. Kita bertemu di tempat yang sama, bukan sebuah kebetulan. Ini sudah Allah rencanakan kakak ya, kita dipertemukan di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lalui kemarin membawa keberkahan untuk kita semua kakak ya. Baik kakak, itu saja kakak. Jadi semoga hari ini kakak fokus kembali karena ini sudah mau mendekati sesi akhir kakak ya. Jadi energinya udah tinggal sisa-sisanya aja nih kakak. Jadi mudah-mudahan tetap fokus agar perjuangan kita yang kemarin tidak sia-sia kakak ya. Baik, kita lanjut kakak. Tadi kita sudah berdoa bersama kakak. Nah ini kesepakatan kita seperti biasa kakak. Kakak semua menyalakan kamera, mematikan mikrofon dan menyalakan mikrofon apabila dipersilakan. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, dan raise hand dan lain-lain kakak ya. Baik kakak, sebelum kita masuk ke sesi kita kali ini, saya mau satu orang memimpin ice breaking kakak. Saya spin wheel aja dah. Atau ada yang mau memimpin kakak? Atau harus saya spin wheel? Bentar kakak, berarti saya spin wheel aja kakak. Siapa yang masih menyimpan ice breaking kakak? Kak Janu nih biasanya ada nih Kak Janu. Kak Janu siap ice breaking? Belum Kak, belum lihat ini. Oke, kita spin wheel aja kakak ya. Jadi sambil kakak menyiapkan. Oke, ini kak saya spin wheel kakak. Jadi siapkan ice breaking kakak ya. 1, 2, 3. Pasti kakak sudah banyak ice breaking ya kakak ya. Kakak Aris, silakan Kakak Aris. Aduh, apa nih ya? Kedengeran ya? Suara saya kedengeran ya? Kedengeran, aman Kakak Aris. Ice breaking apa nih kira-kira? Waduh, apa ya? Karena kita biar silaturahminya bagus, kita panggil nama aja gimana? Teman-teman boleh kakak boleh hidupin kamera, hidupin apa? Mikrofon semua. Siap Kak. Jadi ini namanya konsentrasi. Nanti kalau yang nggak bisa nyebutin, berarti nggak konsentrasi. Oke, ini adalah ini. Konsentrasi. Saya Konsentrasi. Bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. Konsentrasi. Mulai. Nanti saya panggil nama, misalnya Akbar ke siapa, gitu ya. Yang dipanggil namanya harus menyebutkan nama temennya. Oke, siap. Oke, siap? Siap teman-teman? Oke ya. Oke. Contoh dulu. 1, 2, 3, go. Konsentrasi. Mulai. Akbar. Gitu ya. Farhan gitu ya Kak? Iya, tapi harus ikut namanya nada. Kak Satya. Gitu ya. Siap. Kak Pracoyo. Tunggu yang disebutin namanya dulu. Baru ke siapa, nanti yang nggak salah kita suruh. Oke, 1, 2, 3, go. Konsentrasi. Dimulai.
Baik, garis ke Akbar. Farhan, Kak Farhan. Akbar gitu dong. Sorry. Ulang Kak, ya Kak, dari saya Kak. Oke, dari Torik ya, saya. Ayo. Oke. Ya, siap ya. Harus ini. Dari Torik. Konsentrasi. Akbar, gitu ya. Ya. Oke. Siap. Salah kita konsentrasi. 1, 2, 3. Konsentrasi Baik. Garis ke Torik. Torik ke Akbar. Akbar mana nih? Akbar, Kak Farhan. Farhan ke Calvin. Yo. Calvin ke Janu. Halo. Janu Janu ke mana Janu? Soyo. Mana? Janu ke Pracoyo. Saya ke Satya. Hah? Satya Kak Amel. Amel ke Janu. Lah jadi ya. Janu udah. Amel. Konsentrasi nih Kamel. Amel konsentrasi. Udah. Tapi sesininya Udah, enggak. udah. Sinyal jelek, sinyal Bukan, jelek. soalnya di sininya enggak. Oke, tepuk tangan dulu Enggak ya. ada Oke. ke Janu. Iya, Amel maaf. jaga Amel. Sinyalnya jelek. Oke. Thank you. Oke, tepuk tangan buat Kak Karis. Kak Karis tepuk tangan. Kita beri applause tuh buat Kak Karis. Satu lagi nih, Kak Amel tadi kan salah tuh, ya. Teman-teman ya. Jadi coba Kak Amel sekarang ini ice breaking. Kak Amel, ice breaking Kak Amel. Oke, siap. Kalau tadi kan nyebut nama ya. Kalau sekarang tambahannya nih. Ada tambahannya. Misalkan contoh gini, sama kayak tadi penyebutan nama juga. Tapi mungkin kalau misalkan sinyal gimana nih? Gak apa-apa kali ya. Jadi nama saya, misalkan nyebutin nama saya Nena Amelia, manggil Kak Farhan. Nanti Kak Farhan manggil lagi tadi sama. Oke, nama sebab menyebutkan nama saya Nena Amelia, kelas 4, memanggil Farhan. Manggil Farhan kan. Nama saya Farhanuddin dari kelas 4, memanggil siapa? Berikutnya. Jangan lupa kata-kata nama saya. Nama saya. Ya ada nama saya, kelas ini memanggil siapa gitu. Oke. Ya, kita coba ya. Oke. Coba ya. Nah, kita mulai. Nama saya Nena Amelia, kelas 4, memanggil Torik Firdaus. Mana Torik Firdaus? Torik hilang. Hilang. Makanya enggak hilang makanya. Ulang lagi. Kita ulang ya. Nama saya Nena Amelia, kelas 4, memanggil Muhammad Rizky Nurilahi. Paham. Mulai. Nama saya Muhammad Rizky Nurilahi, kelas 4, memanggil Kak Janu. Nama saya Janu Iswoko, kelas 4, memanggil Muhammad Calvin. Nama saya Muhammad Calvin Darmawan, memanggil Kak Wibisono Akbar. Nama saya Kak Wibisono Akbar, kelas 4, memanggil Kak Karis Yunianto. Nama saya Karis Yunianto, kelas 4, memanggil Farhanuddin. Nama saya Farhanuddin dari kelas 4 ya. Saya memanggil Kak Irma Satya Nugraha yang paling ganteng. Terima kasih. Nama saya Irma Satya Nugraha, kelas 4, memanggil Kak Ambar. Nama saya Ambar Melawati, kelas 4, memanggil Kak Angga. Nama saya Angga Rizky Saputra, kelas 4, memanggil Kak Coyo. Nama saya Coyo, kelas 4, memanggil Kak Beben. Nama saya Kak Beben, kelas 4, memanggil Kak Torik. Torik Nama hilang. saya Kak Torik, memanggil Kak Karis. Lah udah.
Udah kepanggil. Udah dipanggil. Kak Eka belum kepanggil, Kak Eka. Kak Eka Nggak belum boleh, dipanggil nggak loh. boleh. Iya. Nggak boleh saya tangga ini apa merah, saya merah dilarang, nggak boleh. Nggak ada kan ada di Zoom ya, ada di GBK. Oke, tepuk tangan, Lanjut, tepuk Kak, tangan. lanjut, Kak. Oke, tepuk tangan. Give applause dulu buat Kak Amel, Kak Karis. Jadi kalau guru PJOK emang harus siap Kak ya. Pokoknya harus siap dimanapun berada gitu Kak ya. Kayak Kak Farhan yang selalu siap buat yel-yel dimanapun berada Kak Farhan ya. Jadi yel-yel Kak Farhan tuh yang paling melekat di pikiran saya dibandingkan yel kelas lain Kak Farhan. Karena Iya. Itu. Iya. Padahal tuh kemarin saya dengar terus kesepakatannya jangan pakai lagi, malu-maluin. Taunya dipakai lagi. Emang pengen malu-maluin semua kayaknya. Baik, terima kasih Kak Farhan. Luar biasa. Baik, keren Kakak. Kita lanjut Kakak ya. Baik, alhamdulillah Kakak senang bisa mendengar suara keceriaan kakak-kakak lagi. Jadi senang bisa bertemu lagi hari ini. Sebentar lagi kita akan sibuk dengan kegiatan kita masing-masing ya Kak. Kita sebentar lagi mau selesai kegiatan PKG ini. Jadi kita jadikan momentum ini untuk saling bertukar pikiran Kakak ya. Dari modul 2.1 sampai 2.5. Nanti kita akan banyak sharing terkait koneksi antar materi gitu Kakak ya. Jadi tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi Kakak. Yang kedua nanti ada informasi terkait tugas pembuatan aksi nyata kakak gitu Kakak ya. Kita lanjut. Nah ini agenda kita Kakak. Jadi nanti kita akan banyak waktu seperti yang tadi saya bilang nih Kakak nih. Kakak akan merefleksi koneksi antar materi Kakak. Ntar ada yang bocor nih. Ya, nah yang kedua nanti kakak akan mengetahui nih panduan untuk pembuatan tugas aksi nyata kakak. Yang ketiga nanti ada diskusi dan tanya jawab. Kakak akan sharing pandangan, sharing pikiran terkait modul-modul yang sudah kakak baca. Apakah sudah kakak implementasikan di sekolah kakak masing-masing atau baru sekedar rencana atau apa, nanti kakak sharing. Keresahannya apa, kemudian kendalanya apa, nanti coba kita saling sharing kakak ya. Nanti insya Allah dapat solusi dari kakak sekalian gitu kakak ya. Kita lanjut. Nah kakak, seperti yang saya bilang tadi, kita akan merefleksi koneksi antar materi kakak ya. Jadi saya yakin nih modul-modulnya sudah nempel semua nih, mungkin sudah ada di luar kepala kakak ya, saking kemarin kita maksimalnya melakukan atau mengupas modul-modul kemarin pada saat luring kakak ya. Jadi mudah-mudahan sudah melekat nih seperti strategi mengajar dan lain-lain kakak ya. Kita lanjut. Nah kakak, ada pertanyaan pemantik pertama nih kakak. Sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kemudian dilanjut, apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira siapa yang mau memberikan tanggapan terkait pertanyaan pemantik ini kakak? Terkait keterampilan mengajar kakak. Ada yang mau resen kakak? Atau kita harus spin wheel lagi? Terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif kakak. Sejauh mana nih pemahaman kakak terkait tentang keterampilan mengajar yang efektif? Silakan kakak resen. Seperti misalkan sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran PJOK bisa dilakukan dengan satu pendekatan yang sama untuk semua siswa misalkan. Saya dulu berpikir bahwa metode pengajaran yang sama dapat diterapkan pada semua siswa tanpa memperhatikan perbedaan individu mereka gitu kan. Ternyata setelah membaca modul ini, semua siswa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda gitu kakak. Jadi modul ini mengajarkan saya tentang pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan kebutuhan minat,
bakat dan gaya mengajar siswa. Kira-kira pandangan kakak gimana nih kakak? Siapa yang mau menyampaikan pandangannya kakak? Apa kita spin wheel aja kakak? Kita spin wheel aja ya? Atau ada Kambar, silakan Kambar. Semuanya sharing kakak ya, silakan Kambar. Jangan dibuka-buka lagi modulnya. Kambar belum ada suaranya? Ya, maaf Kak. Ya, baik Kak. Mungkin mencoba ya Kak. Apa yang sudah saya lakukan dan saya ikuti dalam kegiatan ini, yang mana pemahaman terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Apakah saya sudah melakukannya kemarin-kemarin dan apakah saya sudah melakukannya yang sekarang ini? Yang saya rasakan bagaimana keterampilan PJOK itu setelah saya memahami dan mengikuti kegiatan ini, saya merasa, ini loh pembelajaran yang seperti isu gender, kemudian bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian terutama refleksi Kak. Jadi selama ini memang ya saya refleksinya ya hanya sebatas yang saya tahu, tetapi setelah mengetahui kegiatan PKG ini, ternyata refleksi itu melihat mundur ke belakang apa yang sudah kita lakukan sehingga kita dapat memperbaiki pembelajaran yang akan kita lakukan, yang mana agar pembelajaran yang kita lakukan ini harus berpusat pada peserta didik. Mungkin selama ini pembelajaran saya juga sudah dilakukan dan udah mengarah kepada peserta didik, tetapi belum maksimal yang saya rasakan seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya PKG ini, pembelajaran yang efektif, yang berpusat pada peserta didik, alhamdulillah saya rasakan saya bisa menerapkan bagaimana yang berpusat pada peserta didik itu, di mana anak terlibat. Pembelajaran yang efektif itu di mana anak terlibat dari awal sampai akhir. Saya rasa itu ya Kak yang saya rasakan sehingga saya bisa merubah keterampilan efektif dalam pembelajaran PJOK itu. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kambar, keren banget nih. Kita berikan applause dulu buat Kambar. Baik kakak, yang lain kakak, apakah Kak Akbar, silakan. Abis Ambar, Akbar nih, mantep nih chemistry-nya nih. Silakan Kak Akbar. Oke baik Kak, terkait pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma yang terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi saya menganggap selama ini jadi kita harus memahami cara mendesain pengalaman belajar yang untuk bagi peserta didik. Ya, jadi kita sebelum memulai kegiatan itu, jadi kita harus mendesain dulu nih apa yang mau kita berikan kepada peserta didik. Kemudian kita identifikasi tentang penyajian tugas gerak nanti yang efektif dalam proses kegiatan pembelajaran pada saat kegiatan PJOK. Kemudian juga di sini saya beranggapan bahwa kita juga harus mengembangkan konten PJOK nih yang kemarin kita pelajari bersama tuh, konten kita juga harus kita kembangkan. Kemudian kita juga harus menjaga lingkungan belajar yang kondusif. Jadi kalau di PJOK bukan hanya kita mencapai target tujuan yang kita ingin capai, tapi juga harus kita memperhatikan faktor-faktor yang lain, contohnya keamanan dan kenyamanan peserta didik. Kemudian kita juga setelah itu bisa menganalisis nih Kak, pengembangan kita terhadap pemberian materi kepada peserta didik, biasanya dengan umpan balik guru dengan siswa, dengan peserta didik. Kemudian juga kita bisa mengajarnya lebih efektif, ya. Dan yang terakhir mungkin efektivitas pengajaran yang berbasis bukti. Itu aja sih Kak. Terima kasih tambahannya Kak. Oke, terima kasih Kak Akbar. Kita beli applause nih Kakak. Kakak ada yang mau menambahkan? Ada yang mau bikin rusuh pikiran kita Kakak dengan pandangan-pandangan yang lain? Agar kita mendapatkan lebih banyak lagi referensi Kakak. Jadi pandangan Kak Ambar dan Kak Akbar saja sudah berhasil
membuat rusuh isi kepala kita gitu kakak ya. Bagaimana, apakah kita sudah menerapkan apa yang disampaikan oleh Kak Akbar dan Kak Ambar, ataukah kita sudah menerapkan tapi belum tepat gitu kakak, dan kendalanya apa kira-kira kakak? Silakan kakak. Kira-kira ada kendala nggak ketika kakak mengimplementasikan atau menerapkan terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kira-kira gimana kakak? Kak Farhan, monggo Kak Farhan. Pasti seru nih Kak Farhan. Iya Kak, setelah kita mempelajari ya, terutama saya mempelajari, dan agar ilmu saya nggak cepat hilang Kak. Setiap saya dapat habis, terutama yang kemarin habis luring, saya mulai kemarin hari Senin saya terapkan, karena banyak ilmu yang saya dapatkan, diantaranya ya strategi mengajar, model gerak, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ini Kak, paradigma saya terhadap PJOK berpusat pada peserta didik merasa ada kendala ketika saya melakukan pembelajaran di kelas rendah Kak. Ya, jadi kan di diferensiasi ini salah satunya anak harus aktif gitu Kak. Kalau kelas 4 kemarin saya terapkan pada hari Senin, alhamdulillah tuh Kak. Di samping banyak gerak dan banyak diskusi, anak-anak ternyata suruh menulis juga sangat senang gitu. Dibandingkan ketika kita praktek hanya praktek, setelah itu udahan atau paling refleksi sebentar. Tapi ketika saya lakukan, ya walaupun belum sepenuhnya seperti yang kita pelajari, tapi saya berusaha mengarahkan kepada peserta didik untuk pembelajaran yang efektif gitu Kak. Karena hal ini dapat saya sampaikan pada setiap kali pembelajaran selama hari Senin dan sampai hari Kamis kemarin, saya selalu mengusahakan menerapkan apa yang saya dapatkan di PKG ini gitu. Nah, setelah saya terapkan, ternyata emang ketika kelas 4 untuk mengajak aktif atau banyak bertanya dan lain sebagainya, dia bisa Kak. Tapi ketika kelas 2 untuk walaupun sudah dipancing dengan sebuah trik yang saya mungkin lebih baik dengan gambar atau apa yang saya lakukan praga-praga, tapi anak-anak untuk menerimanya itu lebih susah Kak, gitu Kak. Jadi kendala saya di kelas rendah Kak untuk menerapkan ini Kak. Terima kasih, itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Farhan. Kita beri plus dulu Kakak. Kakak ada yang memberikan pandangan dari apa yang sudah disampaikan Kak Farhan? Apakah kakak bisa memberikan solusi ke Kak Farhan? Yang satu jenjang nih kakak yang sama-sama SD. Kira-kira apa pandangan kakak nih untuk menambah referensi Kak Farhan? Silakan kakak, monggo. Terkait masih dalam keterampilan mengajar PJOK yang efektif kakak. Ada kakak? Apa kita spin well? Halo kakak, sehat semuanya? Kabar ketawa Kapan tadi apa Kak itunya Kak, kendalanya Kak? Lupa masih pada belum ngopi. Belum ngopi nih kayaknya. Apa mau ice breaking dulu nih sama Kak Farhan nih? Ngantuk. Itu Kak dalam menyampaikan kepada kelas rendah Kak, kelas 1-2 gitu. Yang harus efektifnya yang lebih efektif berpusat kepada peserta didik. Nah itu saya menerapkannya rada bingung juga, walaupun saya udah pakai kode, pakai gambar, pakai apapun. Anak-anak untuk aktif itu, ya kalau nggak kalaupun nggak ada disuruh atau ditunjuk, ya anak kelas 2 Kak, itu malah ada yang nangis Kak, suruh baca kayak gitu Kak.
Nah gitu aja. Gimana solusinya untuk kelas rendah gitu aja, untuk biar pembelajaran kita lebih efektif gitu. Kita aja. Coba Kak, coba berikan solusi ke Pak Farhan. Ya, coba saya Kak. Gambar, silakan gambar. Mungkin memang kalau di kelas 2 itu kan Kak Farhan kan sangat sulit ya, kelas 1, kelas 2. Namun minat dan bakat peserta didik itu kan berbeda-beda nih. Mungkin di kelasnya Kak Farhan kelas 2 itu mungkin malu-malu atau kurang agresif gitu ya. Tapi kalau di sekolah saya kan anak kelas 2 itu maklum ya, anak-anak kolong gitu kan. Tanpa disuruh aja dia udah aktif banget gitu. Jadi saya sih mengarahkannya yaitu sambil bermain sambil berikan misalnya gerakan yang atau materi yang menggunakan alat gitu Kak ya pada saat itu. Tapi pada pengalaman saya sih anak-anak itu ya aktif semua sih, terutama kalau ada permainan sepak bola tuh Kak. Dia tanpa disuruh juga aktif. Nah, selain itu anak putrinya juga kalau saya kasih bola itu ya dia tetap aktif. Jadi mungkin yang saya menerapkan diferensiasi tadi ya. Mungkin kalau diferensiasi tadi itu kan misalnya kalau saya lempar tangkap bola tuh kan Kak, mereka tuh sangat aktif banget, senang, apalagi aset yang saya miliki mungkin memadai gitu kan, kayak bola kecil gitu, mereka punya satu-satu atau saya juga memiliki sekolah itu satu-satu. Jadi saya memang tidak pernah memberikan mereka itu untuk diam dan untuk menunggu giliran gitu. Jadi memang dia punya pola sendiri. Apa yang saya manfaatkan di aset saya itu ya maksimal benar Kak Farhan. Mungkin berbeda ya dengan sekolahnya Kak Farhan gitu kan. Karena anak murid saya kan tentunya memang anak-anak sangat deh, kalau yang sekolah itu boleh dibilang agak begitu deh gitu kan. Saya kalau ngajar di perkampungan tidak sih, memang sangat beda. Jadi mungkin solusinya ya berikan itu aja Kak Farhan, mungkin kesibukan ya, materi yang bisa dimodifikasi sehingga dalam bentuk permainan. Saya rasa anak-anak itu tentunya senang deh kalau dalam permainan seperti itu Kak Farhan. Terima kasih Kak, gitu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Ambar. Kita beri plus dulu buat Kak Ambar dan Kak Farhan. Kayaknya Kak Ambar habis. Kak Beben, silakan. Halo Kak, Assalamualaikum. Mohon maaf, biasa Kak ini sambil ini anak. Udah kamu duduk dulu di situ, duduk. Kalau saya refleksinya mungkin setelah saya ikut PKG ini, dari mengajar ya, saya kebetulan walaupun mengajar saya digabung-gabung ya, saya berusaha untuk seefektif mungkin, dan masukan-masukan dari teman-teman kemarin cukup membantu saya untuk saya praktekkan di lapangan dengan kondisi keadaan mengajar saya yang digabung-gabung tersebut Kak. Jadi alhamdulillah selain saya dapat ilmu, saya juga dapat teman juga dengan adanya PKG ini. Jadi seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Beben. Kita berikan dulu buat Kak Beben. Maaf Kak, saya sambil ini anak ya Kak. Monggo. Lanjut. Silakan Kakak, ada yang mau menanggapi lagi? Enggak ada, bisa kita lanjut. Kabar? Ngapain kabar? Kak Beben nggak bisa di-mute nih. Kak Beben? Kok nggak bisa di-mute? Ada. Nah, mute dulu Kak Beben. Nah, Oke, baik Kak. Akhir nih. Ya, untuk menanggapi tadi Kak Farhan, mungkin kelas rendahnya Kak Farhan belum dapat makan siang gratis kali ya. Enggak, belum dapat. Jadi mungkin gini Kak Farhan, mungkin penyebabnya mungkin biasanya kalau kelas rendah kan kita harus inovatif ya, bervariasi dalam proses belajar mengajar. Biasanya anak-anak kelas rendah itu senang diajak untuk bermain, ya. Kemudian juga mungkin Kak Farhan bisa memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Biasanya anak kelas 1, kelas 2 itu belajarnya secara visual, mungkin bisa
memanfaatkan teknologi yang ada, misalkan dibawa ke ruangan, lihat visual dulu nih, mungkin ada layar TV, kita nonton bersama, materi yang akan kita ajarkan, tujuannya kita manfaatkan dulu nih aset yang ada di sekolah nih. Nah, nanti setelah itu baru kita praktekkan. Kalau misalkan anak tersebut masih minat belajarnya masih kurang, biasanya kita berdiskusi sama siapa? Wali kelasnya atau guru kelasnya. Kita untuk mencarikan solusi. Kalau memang anaknya juga masih minatnya masih kurang ya, kita harus koordinasi dan dengan orang tua, dengan orang untuk mendampingi nih gimana nih, ternyata minta bantuan lah istilahnya kepada orang tua, bagaimana proses belajarnya di rumah nih, apakah di rumah main doang, apakah di kamar aja. Nah, itu kita bisa diskusi, baru setelah itu kita bisa mencari solusinya. Mungkin itu aja Kak tambahannya Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Akbar. Oh, keren nih Kakak. Oke, cukup Kakak ya, untuk slide pertama sudah berhasil membuat rusuh isi kepala kita Kakak ya. Jadi kalau ditanya apakah pemahaman terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung, pastinya sudah Kakak ya. Apalagi kemarin ketika kita luring, ketika Kakak melakukan simulasi mengajar, tahapannya sudah jelas, tujuannya sudah jelas ya Kakak ya. Adanya pemprogesan di situ Kakak ya. Jadi Kakak sudah pasti memahami terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, proses itu akan selalu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Gitu Kakak ya. Terima kasih untuk referensinya atau informasinya Kakak. Jadi dapat menambah ilmu kita semua Kakak ya. Selanjutnya Kakak terkait strategi mengajar nih Kakak nih. Pemahaman Kakak bagaimana terkait dengan modul strategi mengajar. Apakah sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Monggo silakan Kakak. Kita ganti apa kita mau spin wheel? Coba Kakak yang belum. Apakah sudah mendukung atau apakah sudah merubah paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kakak terkait dengan strategi mengajar. Contohnya, misalkan sebelumnya saya berpikir bahwa metode pengajaran yang sama dapat diterapkan pada semua siswa nih, seperti yang tadi Kakak ya. Saya dulu menganggap bahwa satu metode pengajaran dapat cocok untuk semua siswa dan bahwa pendekatan yang seragam akan efektif dalam mengajar PJOK. Ternyata setiap siswa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda Kakak ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, modul ini menekankan pentingnya pembelajaran berdiferensiasi Kakak. Jadi, perubahan pemikiran ini membuat saya lebih terbuka dan siap untuk mengadopsi pendekatan baru dalam mengajar PJOK Kakak. Nah, kira-kira Kakak bagaimana pandangannya terkait ini Kakak? Sama Bu ini, sama Bu ini. Silakan Kakak. Kamu sudah ketemu Bu ini? Sudah, Bu. Ini Pak. Pak, harapan mana Pak? Silakan Kakak. Mohon maaf ada tamu. Sebentar Kakak. Silakan Kakak. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait strategi mengajar? Kita spin wheel aja Kakak ya. Mau di spin wheel apa demo resen nggak Kakak? Mohon izin Kak. Gambar, oke silakan. Gambar lagi. Iya Kak, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar ini sangat mendukung? Saya rasakan strategi yang diajarkan oleh PKG pada saat ini memang sangat-sangat mendukung, apalagi yang kemarin kita praktekkan
dalam diskusi kemarin mengenai gaya mengajar, kemudian model pembelajaran. Apalagi Kak Eka kemarin bilang yang lama jangan dilupakan, seperti itu. Seperti gaya komando ke gaya preferensi atau gaya inquiry. Jadi strategi ini memang sangat membuat kita dan peserta didik itu dapat mengembangkan keterampilan yang mereka miliki di dalam pembelajaran PJOK ini, baik itu dalam fisik ataupun kesehatan yang mereka akan kita ciptakan untuk sepanjang hidupnya, kan gitu, seperti itu. Jadi strategi mana yang akan kita terapkan pada saat itu, yang apalagi yang diajarkan oleh PKG saat ini mengenai strategi mengajar, yang di mana itu ada model pembelajaran, ada gaya mengajar, ada pendekatan mengajarnya seperti apa, gaya-gaya yang mana yang akan kita laksanakan nantinya pada saat pembelajaran itu sangat-sangat membantu dan sangat-sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru PJOK dan strateginya sangat mendukung seperti itu, Kak. Itu aja, Kak, yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kawan yang menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kakak yang lain. Yang lain Kakak, silakan. Halo. Kakak. Kak Satya, silakan Kak Satya. Baik, Kak, terima kasih. Mungkin saya menambahkan untuk sejauh apa pemahaman yang saya terkait strategi mengajar ya. Untuk strategi mengajar ini khususnya mungkin untuk guru SD mungkin benar-benar harus kita dituntut kreatif. Apalagi guru SD yang pegang kelas 1 sampai kelas 6 ya. Dari peserta didik yang beragam, mungkin dari karakteristik kelas 1 mungkin berjauh berbeda dengan karakteristik anak kelas 6. Jelas di situ kita dituntut untuk kreatif dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan gitu, Kak. Mungkin di pembelajaran itu kita benar-benar harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi kayak gitu, Kak. Mungkin terlebihnya harus bisa memanfaatkan peralatan yang ada, pemetaan aset yang ada itu, Kak. Mungkin untuk itu, Kak, saya tambahan dari saya. Oke, terima kasih Kak Satya. Kita berikan applause dulu buat Kak Ambar dan Kak Satya. Kakak yang lain, apakah pemahaman kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik, kakak? Nanti sudah disampaikan beberapa sama Kak Ambar dan Kak Satya nih, kakak. Kira-kira kakak-kakak yang lain bagaimana pandangannya? Apakah sudah mendukung? Ataukah idem-idem? Atau gimana, kakak? Silakan, kakak. Kita tunggu pokoknya sampai maghrib nih, kakak nih. Ada lagi? Kakak? Kak Farhan, mau lagi Kak Farhan? Ya, dikit, Kak. Banyak juga nggak apa-apa, Kak Farhan. Ya, intinya ketika kita tahu apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar mendukung, sangat mendukung ya. Dengan kita memiliki strategi mengajar yang bagus, itu pasti akan mendapatkan hasil yang bagus juga gitu kan. Ya, dengan yang kemarin kita yang Kak Ambar sudah disampaikan dan sama Kak Satya, dengan itu materi-materi yang kemarin kita dapatkan, kita bisa lebih fokus untuk memberikan materi apa yang diinginkan oleh peserta didik gitu, Kak. Dan yang kedua, kita bisa memberikan pembelajaran lebih bervariasi ya. Dan yang ketiga, kita memberikan strategi mengajar harus sesuai dengan isi dan materi pelajaran atau sesuai realitasnya atau yang relevan lah gitu. Itu aja sih, Kak, tambahan dari saya. Oke, terima kasih Kak Farhan. Tepuk tangan dulu nih buat Kak Farhan. Kak Farhan mau yel-yel dulu atau enggak? Ntar aja, Kak, kalau pas terakhir. Baik, Kakak. Kalau kita analogikan seperti pelatih misalkan, Kakak. Pelatih sepak bola, setiap mau menghadapi lawan yang berbeda, pasti menggunakan strategi yang berbeda, Kakak ya. Contoh Indonesia melawan Bahrain pakai strateginya apa.
terus Indonesia lawan Jepang nanti strateginya apa. Begitu juga dengan peserta didik kita Kakak ya. Jadi ketika kita memiliki informasi yang banyak terkait strategi mengajar Kakak, kita jadi memiliki opsi yang banyak Kakak ya untuk memberikan formula atau treatment yang baik dan pas untuk peserta didik kita. Gitu Kakak ya. Kita lanjut Kakak ya. Masih semangat Kakak? Masih Kakak ya? Masih semangat. Masih. Saya melihat wajah-wajah Kakak tuh masih sangat berenergi Kakak. Energik sekali hari ini Kakak ya. Kita lanjut ya Kakak. Apalagi Kak Akbar nih habis makan nasi padang ya Kak Akbar ya. Baik, yang berikutnya Kakak, nih sejauh apa pemahaman Kakak terkait model pendidikan gerak nih tadi yang disampaikan oleh Kak Farhan juga nih. Sejauh mana Kakak dan apakah sudah mendukung paradigma Kakak untuk atau terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kakak. Model pendidikan gerak Kakak, apakah sudah mendukung? Nah, kemarin yang SD nih banyak nih. Kemarin ada gerak lokomotor, non lokomotor dan apalagi tuh kemarin Kakak. Silakan Kakak. Kak Beben masih resen aja nih. Ya Kakak, model pendidikan gerak apakah sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ada yang mau menyampaikan pandangannya Kakak? Wah, kayaknya sinyalnya lagi bermasalah semua Kakak ya. Jadi mudah-mudahan sinyal di rumah Kakak nih karena lagi mau hujan Kakak ya. Jadi memang agak-agak nge-lag sinyalnya di sini Kakak. Di saya juga sepertinya kelihatan nge-lag Kakak. Jadi ini bukan salah Kakak, ini salah sinyal Kakak. Soalnya di saya juga sinyalnya sudah mulai jelek Kakak. Jadi kita harus sabar-sabar Kakak ya. Jadi karena sinyal ini saya lihat Kak Akbar nih sudah mulai hilang-hilang sinyalnya nih. Sinyalnya bukan Kak Akbarnya nih, aduh salah saya nih Kak. Kakak, silakan Kakak. Kira-kira Kak Akbar? Ya boleh Kak. Silakan Kak Akbar. Oh masih bagus nih Kak Akbar, sinyalnya udah mulai bagus lagi nih Kak Akbar. Sinyalnya udah bagus lagi ya. Oke siap. Oke, jadi apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, kalau saya sih pribadi sudah Kak, karena dari saya sendiri tujuannya saya memfasilitasi nih peserta didik di PJOK ini yang berpusat pada peserta didik ini kegiatannya ini harus menyenangkan, kemudian efektif dan juga sangat bermakna untuk peserta didik. Dan tidak lupa juga nih yang kemarin kita pelajari bersama-sama yang tentang konsep gerak itu Kak, yang ada 4 itu. Yang pertama yang ada konsep gerak tubuh, kemudian ada ruang, ada konsep usaha, serta keterhubungan. Nah itu jangan lupa juga tuh kita harus, sebenarnya kita sudah mempraktekkan ya, cuma tinggal dituangkan saja sih sebenarnya. Kalau kendalanya teman-teman dari PJOK itu hanya dituangkan dalam bentuk tulisannya saja. Tapi kalau untuk prakteknya sih saya rasa sih semuanya sih saya rasa sih udah mahir lah, udah semuanya udah paham lah. Mungkin itu aja Kak tambahannya Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Akbar. Kita berikan applause dulu. Ya di saya soalnya sinyal Kak Akbar yang masih bagus. Kalau yang lain sinyalnya saya lihat ada gangguan Kakak. Jadi kita maklumin Kak Akbar. Yang lain sedang ngecek sinyalnya dulu Kak Akbar. Sinyalnya masih gangguan. Jadi seperti yang kita sampaikan kemarin Kakak ya, jadi pemilihan diksi yang tepat yang PR bagi kita semua Kakak ya, bagaimana kita menyesuaikan dengan peserta didik kita gitu Kakak ya, agar rubrik yang kita buat atau apapun yang kita buat mudah dipahami oleh peserta didik kita gitu Kak Akbar ya. Kita lanjut aja Kakak ya, jadi mudah-mudahan berjalannya waktu nih sinyalnya sudah kembali lagi, karena di tempat Kak Akbar hujannya udah berhenti, di yang lain masih hujan nih kayak sepertinya. Kak Akbar. Kita tunggu hujannya berhenti Kak Akbar. Selanjutnya Kakak nih tentang model pendidikan kebugaran Kakak. Kira-kira apakah sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kemarin tuh Kakak. Kemarin Kakak disuruh loncat-loncat tuh ngapa-ngapain tuh Kakak. Silakan.
Siapa yang memberikan tanggapan kakak? Sejauh apa pemahaman kakak terkait model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira gimana kakak? Waduh, sinyal saya yang hilang ini kakak. Sinyal saya ini yang bermasalah. Aduh, maaf kakak ini ya. Sinyal saya ini yang bermasalah ini. Kak Rizky sinyalnya hilang-hilang nih Kak Rizky. Kambar, oh Kambar sudah mulai bagus sinyalnya nih. Kambar, silakan Kambar. Iya Kak. Terima kasih Kak. Ini saya nunggu teman-teman Kak sebenarnya. Ya sinyalnya lagi berhalangan sinyalnya Kambar. Kita maklumi saja. Baik Kak. Dalam model pendidikan gerak, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau saya ya setelah sebenarnya dalam pembelajaran PJOK kemarin juga saya sudah lakukan, cuma belum lebih mendalam ketika saya belum mendapatkan kegiatan PKG seperti ini. Contohnya memang saya juga sudah melaksanakan sih, maksudnya denyut jantung, detak jantung sebelum dan sesudah. Kemudian seperti kebugaran jasmani yang yang saya lakukan itu model pendidikan kebugaran jasmani salah satunya memang sudah saya lakukan seperti di 6 pos atau 4 pos itu sudah saya lakukan. Cuma tujuan daripada kegiatan kebugaran ini saya sepertinya waktu itu ya hanya ingin mengetahui anak ini mampu atau tidak. Saya belum sampai ke arah denyut nadi yang maksimal seperti itu Kak. Setelah kegiatan PKG ini yang sudah kita lakukan kemarin bersama-sama ya pada dasarnya akhirnya saya paham seperti ini. Jadi ilmu yang saya dapatkan bertambah juga. Jadi kegiatan pos 8 pos atau 6 pos yang sudah kami lakukan dari dahulu memang sudah. Tetapi setelah kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat. Contoh seperti kegiatan pos yang ada seperti kelenturan, kemudian bagaimana menghitung kardiovaskuler kita, kardiovaskuler kita, kemudian bagaimana menghitung denyut nadi peserta didik. Jadi mereka paham seperti itu. Dan saya pun ya sekarang ini lebih memahami dan sudah saya praktekkan kepada anak-anak saya. Cuma triknya itu ya saya belum sampaikan dulu denyut nadi yang maksimal seperti apa, yang normal seperti apa. Jadi begitu ketika saya tanya denyut awalnya berapa, saya suruh simpan dulu berapa kamu gitu. Nanti setelah sudah semua saya baru tanya berapa satu-satu dan sampai seterusnya. Nah, baru saya sampaikan bahwa denyut nadi yang 60 sampai 100% itu di bawah di antara itu berarti sudah bagus. Kalau di bawah 60 atau di atas 100 berarti ada something dan harus dipertanyakan. Jadi pendidikan kebugaran jasmani ini di dalam kegiatan PKG ini saya merasa sangat mendukung karena untuk keselamatan anak tersebut, terutama keselamatan yang 9 tujuan pembelajaran yang sudah kita bahas kemarin Kak, yang tujuan pembelajaran, yang keselamatan seperti itu. Saja Kak kira-kira yang bisa saya pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ambar. Baik, terima kasih banyak Kak Ambar. Kakak yang lain? Wah, sinyalnya masih bermasalah ini di saya ini. Masih pada hilang sinyalnya ini Kak Ambar nih. Mudah-mudahan hujannya cepat reda ya Kakak ya. Jadi sinyal Kakak kembali normal lagi karena yang saya lihat memang ini sinyalnya lagi bermasalah semua di layar saya Kakak. Udah cukup Kakak ya? Mendung Kakak ya? Ya di sini juga hujan besar, petir, badai Kak Ambar. Semuanya ada di sini, angin topan juga Kak Ambar. Baik Kakak, sudah jelas ya Kakak ya. Jadi yang tadi disampaikan oleh Kak Ambar Kakak ya. Jadi ketika
kita ingin memberikan pembelajaran efektif, kita juga harus melihat kakak ya, apakah instrumen yang kita berikan ke anak-anak sudah tepat atau belum kakak ya. Dengan informasi yang benar kepada peserta didik kita, insya Allah keselamatan tetap terjaga gitu kakak ya. Kita lanjut kakak ya. Terakhir nih kakak nih, yang masih anget-anget kemarin nih, sejauh apa pemahaman kakak terkait SEM nih kakak nih? Mudah-mudahan nih hujannya sudah berhenti nih, jadi saya mau mendengar nih pandangan kakak terkait kegiatan kita terakhir kemarin tentang SEM kakak. Kira-kira apakah pemahaman kakak terhadap SEM ini sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira gimana kakak tentang SEM ini kakak? Silakan kakak, terkait SEM nih yang masih hangat kemarin, apakah pemahaman kakak tentang, oh Kak Farhan lagi, silakan Kak Farhan. Nih, alhamdulillah nih Kak Farhan di sini sinyalnya bagus. Silakan Kak Farhan. Ya Kak, untuk apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung, sangat mendukung Kak. Karena sebelum saya tahu tentang SEM, walaupun pernah melakukan khususnya di hari-hari besar atau biasanya 17 Agustus saya bikin event untuk satu sekolahan gitu. Nah itu tapi tidak berpusat kepada peserta didik hanya menjadi pemain dan penonton gitu. Nah setelah saya mengikuti atau mendapatkan pembelajaran ini yang sangat berharga ini, jadi saya sudah mempunyai rancangan khususnya pada nanti atau kedepannya agar semuanya itu yang terlibat itu adalah peserta didik gitu Kak. Saya hanya mengomandoi dan memberikan alur yang hanya sebagian besarnya, tapi peserta didik yang harus melakukan semuanya gitu. Dan saya ingin melihat hasilnya dan ternyata saya yakin anak-anak juga happy ketika diberi tanggung jawab seperti itu gitu Kak. Yang penting itu Kak. Ya, selain ada yang menjadi panitia, ada yang jadi penonton, supporter atau yang hanya yel-yel aja atau gimana, yang penting anak-anak itu baik dari per kelas atau per level itu mempunyai peran berbeda-beda dan anak itu bisa merasakan event di mana event itu dirasakan bukan hanya yang ikut main atau ikut lomba aja Kak, tetapi dirasakan oleh seluruh warga sekolah gitu Kak. Itu aja Kak menurut saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Farhan. W plus dulu. Kakak yang lain? Kak Angga, Kak Kiki, Kak Angga. Kak Angga dan Kak Kiki, Kak Angga dulu nih. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bagus nyalain Kak Angga. Ya maaf, saya lagi di ruangan lab ANBK, jadi banyak orang. Bahkan saya dari tadi diam aja karena lagi ramai. Dan ini menarik untuk saya tanggapi sejauh apa pemahaman saya terkait Sport Education Model atau SEM ini. Ya kalau melihat dari modul sih, alhamdulillah saya sudah lumayan memahaminya sedikit tentang Sport Education Model ini. Dan sekarang saya lagi menerapkan ke peserta didik saya di kelas. Saya lagi mencoba aja kelas 4, 5, 6 gitu ya. Mungkin itu lingkungannya yang berbeda kita ya. Kalau yang sudah melaksanakannya dengan lancar mungkin alhamdulillah. Saya agak sedikit kurang lancar ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan tuh dari peserta didik itu gimananya, terutama dari seandainya dia jadi panitianya gitu ya kan, dan saya benar-benar kayak ngomong gitu ya ke anak gitu ya kan, oh kamu harus seperti ini Pak, dia begini ya kamu harus begini. Jadi saya sih nggak masalah lah gitu, yang penting dia punya bekal nantinya untuk di SMP dan SMA-nya. Kalau seandainya di saya sedikit kurang tentang pemahaman tentang SEM, mudah-mudahan guru SMP atau SMA-nya yang lebih paham lagi yang bisa memberikan yang terbaik pada peserta didik saya. Yang penting saya sudah memberikan
tentang SEM ini gitu. Itu aja sih Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Angga. Kita berikan applause dulu. Kak Kiki, silakan Kak Kiki. Tadi Kak Kiki resen. Kak Kiki. Halo Kak, halo ada suaranya Kak? Ada ya, Kak. Tentang pemahaman saya terhadap SEM Sport Education Model, menurut saya menarik sekali ya, yang perlu kita pelajari bersama tentang SEM ini. Saya menarik dan saya ingin menerapkan, mengaplikasikan di sekolah saya seperti itu, karena pengalaman baru ya buat nanti anak gitu, karena mereka dapat ya berbagai peran nanti ya di dalam pengaplikasiannya. Namun yang perlu diperhatikan ya dari awal pengalokasian waktu, kemudian kita membuat organisasi peserta didiknya, ya peran-perannya tuh seperti apa, ya kemudian permainannya kita tentukan apakah dimodifikasi atau tidak, seperti itu. Kemudian dikenalkan kompetisinya per musim atau sampai setengah musim, seperti itu Kak. Jadi yang saya tertarik untuk menerapkan sport education model ini ya ingin memberikan pengalaman lah buat anak di sekolah ya, seperti itu Kak Eka. Oke, terima kasih Kak Kiki. Intinya sih pengalaman baru buat mereka, membuat desain sport education model ya bukan event ya kompetisi lah ya di dalam satu kelas jenjang, seperti itu Kak Eka. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kiki. Kita beri plus dulu. Kak Akbar tadi, Esen, silakan Kak Akbar. Iya Kak, terima kasih Kak atas waktunya. Ya, terkait pemahaman saya tentang SEM ini, saya punya ini nih Kak, punya rencana nih, rencana kan nanti di bulan depan itu kan ada Hari Guru. Saya sudah membuat kegiatan nih, proposal kecil-kecilan lah. Nanti niatnya saya akan menerapkan SEM ini nih pada peserta didik, karena saya SD. Kalau boleh jujur, memang selama ini kalau mengadakan kegiatan di sekolah, memang saya tidak pernah melibatkan peserta didik, hanya rekan sejawat dan guru kelasnya. Tapi dengan hasil pembelajaran kemarin, saya ada rencana untuk melibatkan peserta didik, khususnya di kelas tinggi, karena kan saya di sekolah dasar ya. Nanti saya mau mencoba nih langkah SEM-nya ini di Hari Guru. Nanti saya mau mencoba, saya mau lihat nih, saya mau cari dulu peserta didik di kelas tinggi, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Nanti kita akan membuat panitia kecil untuk nanti mensukseskan kegiatan Hari Guru. Nah, nanti kalau misalkan kita ada kendala, nanti mungkin saya akan berkolaborasi juga nih nanti sama komite. Nanti seperti itu Kak, untuk menerapkan SEM ini nih. Nanti kan intinya kan Hari Guru itu kan ulang tahunnya guru ya. Jadi saya hanya membantu peserta didik untuk mendapatkan pengalaman aja sih nanti. Mungkin saya akan menerapkan itu aja Kak. Terima kasih. Ada rencana saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Akbar, Kak Kiki, Kak Angga, dan kakak-kakak sekalian ya Kakak. Baik Kakak, jadi model pembelajaran sport education ini kan biasanya kakak menggunakannya model pembelajaran PJBL, PBL gitu Kakak ya. Jadi model sport education ini memang bukan hal yang baru Kakak ya, bukan hal yang baru bagi kita semua. Tapi yang terpenting adalah Kakak peserta didik kita dapat mengeluarkan student voice, choice, dan ownership itu Kakak ya, sehingga kita dapat mengakomodir semua kebutuhan siswa, baik minat maupun bakat gitu Kakak ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak sekalian bagaimana peserta didik kita itu terlibat dari proses perencanaan sampai kegiatan seremonial kakak ya. Jadi yang terpenting adalah peserta didik kita
maksimal dalam memainkan perannya masing-masing. Gitu kakak ya. Kita lanjut kakak. Nah, ini yang kemarin yang terakhir kakak nih, terkait dengan asesmen otentik. Apakah pemahaman terkait dengan asesmen otentik ini sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini yang kanan salah ketik nih kakak ya dari sananya. Jadi yang kanan itu adalah asesmen otentik kakak ya. Tadi kan sport education tuh udah tuh. Jadi sekarang ini bagaimana pemahaman kakak terkait asesmen otentik kemarin kakak? Silakan kakak, ini terakhir nih kakak. Silakan kakak. Setelah kakak kemarin diskusi kelompok membuat sebuah rubrik, apakah kemarin sudah mendukung paradigma kakak untuk membuat rubrik yang berpusat pada peserta didik atau gimana kakak? Kemarin membuat rubriknya seperti apa kakak? Apakah ada kesulitan? Apakah suatu hal yang biasa bagi kakak ataukah ada hal yang baru kakak? Agar pembuatan rubriknya lebih cepat, bagaimana kakak? Aduh, sinyal saya hilang kakak. Bentar kakak, sinyal saya hilang nih. Sambil nunggu kakak, saya benerin sinyal saya dulu nih kakak ya. Sebentar kakak, silakan kakak. Sambil nunggu saya nih. Kayaknya komputer saya yang bermasalah nih kakak. Silakan kakak, bagaimana pemahaman kakak terkait asesmen otentik kakak? Kak Ambar, silakan Kak Ambar. Wah, sinyal Ya, Kak Kak. Ambar bagus nih. Ya, Kak Ambar. Ya Kak, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pemahaman, apakah pemahaman saya terhadap sport education yang sudah mendukung paradigma saya terhadap sport education? Itu asesmen otentik ya Kak Ambar ya? Asesmen otentik ya, ya baik Kak. Ya. Asesmen otentik itu yang saya pahami ternyata ya memang itu sangat-sangat harus dipertanggungjawabkan ya Kak, kita sebagai guru PJOK, di mana kita dalam menilai itu ada ranahnya untuk pembuktian fisiknya, sehingga bila kita berargumentasi dengan guru yang lain kita bisa sampaikan. Jadi asesmen otentik itu memang nilai yang harus kita dapat pertanggungjawabkan, sehingga pada saat nanti ada orang tua atau guru yang merasa kurang puas dengan penilaian seseorang atau peserta didik, kita dapat menjelaskannya. Selain itu, tentunya kita akan membuat rubrik penilaian asesmen otentik ini yang harus benar-benar mungkin dari yang mudah dulu Kak, dari mudah terus yang kesulit, sehingga anak itu anak itu dapat mencapai tujuan yang apa yang kita rencanakan pada saat pembelajaran nanti. Mungkin itu aja Kak Eka. Mungkin ada kawan-kawan yang mau menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ambar. Kak Ambar sinyalnya di saya memang masih bagus nih. Kalau yang lain masih hilang-hilang sinyalnya Kak Ambar nih. Baik Kak Ambar, terima kasih banyak Kak Ambar. Kakak yang lain terakhir satu aja Kakak. Terkait dengan asesmen otentik Kakak, satu saja. Siapa lagi Kakak? Yang kemarin kakak baru diskusi kelompok tuh. Atau sudah sangat jelas kakak apa yang sudah disampaikan Kak Ambar? Sudah sangat jelas kakak ya? Baik, kalau sudah sangat jelas kita lanjut kakak. Jadi tadi kita sudah membahas koneksi antar materi kakak ya. Jadi kita sepakati bersama kakak ya. Keterkaitan setiap modulnya itu tujuannya adalah untuk memberikan pembelajaran yang pastinya harus berpusat pada peserta didik, itu kakak ya, agar peserta didik mendapatkan kesejahteraan mereka gitu kakak ya, well-being kakak ya. Jadi anak-anak bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan, jadi bukan apa yang kita inginkan gitu kakak ya. Baik, terima kasih kakak. Kita lanjut. Nah kakak, yang tadi kita sudah bahas nih, yang kakak juga sudah diskusikan tadi. Jadi keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik tujuannya adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi apa yang kita pelajari saat ini kakak tujuannya untuk merubah paradigma kita atau paradigma diri di dalam kelas kita masing-masing nantinya. Gitu kakak ya. Tadi kakak sudah sharing
apa yang kakak dapatkan dari setiap modulnya gitu kakak ya, yang nantinya bisa kakak terapkan di sekolah kakak masing-masing. Baik kakak, kita lanjut saja kakak. Ini ada sedikit penjelasan terkait tugas aksi nyata yang kakak-kakak akan buat. Jadi coba diperhatikan kakak, panduannya dan instruksinya seperti ini kakak. Yang pertama ada pengantar tugas kakak. Jadi setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata kakak, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas kakak-kakak yang diampu ya kakak ya, yang akan dinilai oleh fasilitator nanti melalui LMS kakak ya. Jadi nanti saya akan melihat aksi nyata yang kakak buat nanti. Kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Jadi setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak sudah tidak asing lagi dengan tahapan refleksi ini kakak ya. Nah ini pengantar tugasnya kakak, keterampilan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek kakak. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, SCL kemarin kakak ya, Student Centered Learning. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai ya kakak ya, berdasarkan 1, RPP atau modul ajar yang kakak buat, memuat rencana asesmen otentik ya kakak ya, yang ada rencana asesmen otentiknya kakak. Yang kedua, dan rekaman video pada saat pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas masing-masing kakak ya. Rekaman video berisi 1, kegiatan pembelajaran awal, 2, kegiatan pembelajaran inti, maksimal videonya 30 menit seperti kemarin kakak. Tapi sekarang kakak harus wajib kudu fardu ain membuat video baru kakak. Jadi menerapkan apa yang kakak sudah pelajari sebelumnya. Jadi yang kakak pelajari sebelumnya itu dimasukkan ke dalam RPP dan modul ajar kakak, kemudian diterapkan pada pembelajaran kakak di kelas masing-masing. Jadi di dalam modul atau RPP itu jelas tahapannya, dan tahapannya dipraktikkan langsung pada saat pembelajaran sesuai dengan RPP dan modul ajar kakak. Jangan sampai nanti RPP-nya A, pembelajarannya malah B gitu kakak ya. Jadi nanti mengurangi penilaian kakak. Nah kakak, ini adalah tahapannya. Yang ketiga, kakak kegiatan pembelajaran berakhir juga harus masuk dalam video. Refleksi pasca pembelajaran juga harus masuk dalam video kakak. Dan yang terakhir, dan jangan lupa kakak, ada testimoni peserta didik kakak di dalam video kakak yang berdurasi 30 menit. Jangan lupa kakak ya. Ini penjelasan teknisnya kakak. Hanya ada 1 bukti dari kemampuan tindakan dari Mary Ebner Eschenbach. Moda, 1 penugasan mandiri. Tadi kita sudah sampaikan kakak ya. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah ini kakak, yang pertama kakak nanti akan mengembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 kali pertemuan saja kakak, sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali kakak. Yang pertama, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Jadi kakak boleh nih pakai RPP yang kemarin, direvisi, diperbarui kakak sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Kemarin ini kaitannya dengan backward design kakak ya. Pengetahuan keterampilan, sikap apa yang
sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik kakak-kakak. Yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi kakak. Dengan mempertimbangkan ini yang kemarin kita bahas nih atau tadi disampaikan oleh Kak Ambar, isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan asset based thinking kakak ya dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran kakak. Jadi semuanya harus masuk ke dalam rancangan pembelajaran yang kakak buat atau modul yang kakak buat kakak ya. Jadi nanti pengaplikasiannya harus sesuai dengan RPP dan modul ajar kakak. Jangan sampai ada yang terlewat gitu kakak ya. Harus masuk ke dalam video. Kemudian yang D, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak. Jadi kakak dipersilakan untuk memilih dari model-model pembelajaran yang sudah kakak pelajari kemarin. Kemudian yang E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik kakak dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP. Jadi kakak melampirkan asesmen otentik yang kakak buat di dalam RPP. Kemarin ada apa aja tuh, rubrik, lembar portofolio dan lain-lain kakak ya. Jadi kakak masukkan ke dalam RPP atau modul ajar kakak. Kemudian unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas pada LMS kakak ya, sesuai alur yang ditentukan. Kakak ingat due date-nya dilihat kakak. Kesempatan kakak sepertinya besok hanya 1 hari, setelah itu kakak harus sudah upload langsung. Jadi ini tanggal 25, 26 kakak sudah harus bikin video, 27 kakak itu terakhir upload videonya kakak. Jadi ini satset nih kakak nih, supaya kakak juga cepat beres kegiatannya kakak ya. Nah ini aspek yang dinilai kakak. Yang A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, tahapan-tahapan ini kakak sekali lagi ini harus masuk dalam video pembelajaran kakak-kakak. Jadi tahapannya terekam oleh kamera kakak. Jangan sampai nanti kakak ada komplain. Kok saya nilainya segini padahal saya sudah mengasih ini gitu. Tapi di dalam video kakak tidak terekam. Kakak sudah mengimplementasikan itu gitu kakak ya. Jadi kakak pastikan suara kakak terdengar jelas dan videonya pun terambil semuanya keseluruhan peserta didik kakak. Jangan sampai nanti ada kesalahan pada saat pengambilan video, kakak prosesnya sudah berjalan, jadi malah bikin PR kakak sendiri nanti. Jadi sebelum memulai perhatikan lagi perangkat yang kakak gunakan, kemudian minta tolong teman rekan sejawat kakak untuk membantu kakak sekalian. Jadi jangan sampai nanti kakak kerja 2 kali ya kakak ya. Jadi diperhatikan lagi rubrik-rubriknya. Nanti kakak bisa melihat aspek penilaian ini di dalam LMS juga ada. Kakak bisa melihat. Nah ini refleksi, yang D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktek pengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut kakak. Nih kakak menggunakan tahapan Borton nih kakak nih. Yang what, so what, dan no what itu kakak yang menggunakan 3 tahap itu. Jadi kakak menggunakan refleksi 3 tahap yaitu what, so what, dan no what yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1. Jadi nanti untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap yang pertama kakak adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5 kakak. Tahap yang kedua adalah pertanyaan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan.
dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian yang berikutnya tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what yang terkait dengan proses evaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK yang di masa yang akan datang, Kak. Kemudian yang terakhir, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Nah, ada pun beberapa hal yang perlu Kakak perhatikan dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan Kakak, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Kakak juga harus menunjukkan bagaimana Kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Kakak lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting. Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta dijelaskan dampak yang akan didapat dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKJ ini, Kakak. Nah, ini adalah rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Menggunakan tahapan Borton nih Kakak ya. Ada what, so what, dan know what. Nah, ini adalah lini masanya Kakak. Yang pertama nanti Kakak menyusun aksi nyata. Yang kedua, penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran Kakak. Yang ketiga, Kakak upload RPP. Kemudian yang keempat, ada penilaian karya nyata dan refleksi. Yang kelima, refleksi aksi nyata Kakak. Nanti kita akan bertemu lagi di refleksi aksi nyata Kakak. Nah Kakak, setelah mempelajari apa yang sudah kita sampaikan tadi, sesi kita hari ini adalah yang pertama refleksikan koneksi antar materi, yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Tadi sudah disampaikan Kakak ya, jadi Kakak jangan lupa tahapan-tahapannya. Dan yang paling penting adalah due date-nya Kakak. Jangan sampai Kakak terlewat due date-nya. Jadi waktu Kakak seperti yang saya sampaikan tadi, waktunya hanya 1 hari Kakak. Dari hari ini, besok Kakak harus sudah mengambil video. Jadi hari ini Kakak harus membuat perencanaan dan penyusunan Kakak ya. Jadi besok Kakak sudah harus membuat video, kemudian diupload. Di hari ini hari apa? Hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin Kakak sudah beres semua Kakak. Jadi kita ketemu lagi nanti di refleksi aksi nyata Kakak. Jadi sampai sini ada pertanyaan Kakak? Maaf Kakak. Oh, besok hari Sabtu. Iya, besok hari Sabtu. Senin ya Kakak ya? Iya, di Senin paling. Berarti terakhir Kakak hari Senin ya, soalnya di lini masanya Kakak cuma diberikan waktu 1 hari. Tapi karena besok hari Sabtu Kakak ya, jadi Kakak sesuaikan saja dengan kondisi Kakak masing-masing. Berarti Kakak bisa mengambil video di hari Senin gitu ya Kakak ya. Berarti di hari Sabtu Minggu, di hari Sabtu Minggu ini Kakak bisa menyusun aksi nyata tadi Kakak ya, perencanaan. Ada lagi Kakak? Oke Kak. Yo, Kamil. Kak, kalau berdasarkan dari kalender, bukan kalender, dari due date yang ada di LMS itu batas waktunya sampai tanggal 4 November. Jadi itu sudah 4 November. 4 November. Berarti itu pembuatannya terakhir itu tanggal 4 November gitu ya? Iya, di tapi LMS-nya. Oh, di LMS-nya due date tanggal 4 November. Jadi gimana? Iya. Tapi tanggal kurang di bulan Oktober ini kita ada pertemuan refleksi aksi nyata. Jadi bagaimana kita mau refleksi kalau kita belum mengerjakan gitu, Kamil. Jadi kita diberikan waktu secepatnya kakak-kakak ya untuk menyelesaikan itu agar nanti kita di tatap maya membahas refleksi aksi nyata ada yang akan kita diskusikan gitu Kakak. Karena dilemanya gini Kakak. Tadi seperti yang disampaikan Kamil, kita diberikan batas waktu sampai bulan November, awal November ya Kamil ya.
tapi kita ada jadwal tatap maya untuk refleksi aksi nyata di bulan ini. Masih di bulan ini, izin Kakak. Kak, tanggal 5 Ya, Kak. Kak. Enggak, tanggal 5 Kak. 5 November. 5 November refleksi aksi nyata itu tatap maya di tanggal 5 November. Tanggal 5 November. Cek lagi. Nih, ya, kalendernya ada, Kak. Coba cek kalendernya, Kak Angga. Ada, ini ada. saya cek nih, saya ngeliat Udah, Ya, tanggal berapa, Kak Angga? Tanggal 5 ya, November. nih ya, saya ulangi ya. Kalau yang Di hari minggu ini kan kita ada tatap maya nggak di minggu ini? Coba cek. Nggak ada Kak. Nggak ada. Jadi Terus. kalau tatap maya hari ini kan tanggal 25 Oktober ya Kak ya. Nggak ada lagi Itu persiapan tatap maya. aksi nyata. Itu kan persiapan aksi nyata di sini alurnya. Terusnya yang berikutnya di tanggal 26 Oktober sampai tanggal 4 November itu unggah produk aksi nyata dan refleksi. Itu tanggal berapa, Angga? Itu tanggal 26 sampai tanggal 4 November. 26 sampai tanggal 4 ya. Ya, dan refleksi aksi nyata tatap maya di tanggal 5 November, Kak. Itu Berarti ini refleksinya di jadwal itu tanggal 5 ya? Iya, Angga ya. refleksi Berarti aksi nyatanya di tanggal 5. Berarti tanggal 5 kita baru melakukan refleksi ya? Iya, betul. Kak. Kalau ngeliat dari jadwal sini Kak, saya nggak tahu deh kalau ada perubahan atau apa ya. Izin. Iya, Oke. betul. Kalau di agenda saya, soalnya di agenda saya ada cuma dikasih batas 1 hari setelah kita melakukan persiapan ya Kakak ya. Nanti coba saya cek kembali, sudah saya samakan dengan apa yang Kak Angga tadi bilang. Tapi intinya kakak-kakak lebih cepat lebih baik gitu kakak ya. Ya, Jadi kalau kakak-kakak bisa ada waktu Senin melakukan, jadi kakak-kakak sudah siap kita untuk mendiskusikan refleksi aksi nyata. Gitu kakak ya. Untuk terkait persamaan tanggal nanti akan saya cek kembali apakah saya salah melihat atau apa. Terima kasih Kak Angga. Pokoknya nanti kakak-kakak sekali lagi kakak-kakak harus mengambil video terbaru kakak. Jadi kakak-kakak nggak bisa pakai video yang kemarin-kemarin atau yang sudah ada gitu kakak ya. Jadi kakak-kakak harus mengambil video pembelajaran terbaru yang memasukkan tahapan-tahapan tadi kakak. Jangan lupa kakak, tahapan-tahapan tadi harus terekam oleh kamera kakak. Jadi jangan sampai nanti ada yang terlewat. Suara-suaranya harus disiapkan perangkat-perangkatnya. Jangan sampai kemarin ada yang suaranya tidak terdengar, ada yang sember suaranya, atau kemarin ada kameranya yang kemana-mana kakak ya. Jadi nggak nangkap semua peserta didik kakak. Jadi diperbaiki, belajar dari pengambilan video kemarin kakak ya. Waktunya 30 menit kakak. Jadi kakak kondisikan bagaimana tahapan-tahapan itu bisa masuk dalam rekaman video semua kakak ya. Jangan ada yang terlewat. Gitu kakak. Terima kasih Kak Angga, Kak Amel. Nanti coba kita cek agenda lagi. Mau tanya lagi? Silakan. Tanya lagi boleh nggak? Kak, itu untuk proses pembelajaran itu hanya 30 menit. 30 menit. Oh, bukannya 3 jam pelajaran di hari itu? Satu kali pertemuan hanya 30 menit. 30 menit itu udah mencakup dari pemanasan, Ya. inti-intinya kayak gitu. Ya, dikondisikan pokoknya 30 menit sudah mencakup tahapan-tahapan tadi kakak. Oke, Jadi baik, terima kakak kasih. kondisikan. Yang terpenting tahapan-tahapannya jelas kakak. Jangan sampai ada yang terpotong dan tidak boleh diedit videonya. Silakan Kak Akbar. Kak, izin mau nanya. Kalau untuk misalkan RPP baru lagi boleh, modul ajar baru lagi boleh? Boleh yang baru. Boleh yang modul ajar yang kemarin 1.6 yang kakak pakai, tapi direvisi kembali sehingga ada tahapan-tahapan yang tadi sudah saya sampaikan kakak. Tahapannya Terus tadi satu jelas lagi, Kak. kakak ya. Satu lagi terkait yang tadi testimoni peserta didik, itu nanti kita langsungkan di akhir video atau gimana? Berarti Di akhir. Akhir berarti. Di akhir. Langsung tidak boleh ada editan Kak Akbar, langsung dipanggil aja anaknya memberikan testimoni pembelajaran hari ini, langsung dilihatkan di dalam video. Oh langsung berarti ya, tanpa Langsung. ada potongan gitu ya? Oh, gitu. Iya langsung, tidak boleh ada editan. Ada lagi kakak? Cukup ya, berarti alhamdulillah nih kakak uploadnya boleh YouTube apa Google Drive. Kalau bisa kakak YouTube kakak ya. Jadi pengalaman kemarin Kak Andi terus Kak Coyo itu menguploadnya masih pakai MP4, format MP4. Jadi nanti kita dan admin harus mendownload dulu, tidak bisa langsung nonton. Jadi untuk mempermudah kakak juga dalam proses penilaian, lebih baik kakak menggunakan YouTube.
Jadi kalau kakak melampirkan atau menautkan link YouTube ke LMS, kita hanya tinggal klik link yang kakak kirim atau yang kakak copy paste di LMS kakak masing-masing. Jadi kami nggak perlu download. Kak, lewat YouTube boleh ya, Kak? Ya, YouTube. Oke, YouTube ya. Siap, aman-aman. Ini YouTube ya. Kalau Google Drive kan biasanya susah tuh dibukanya. Ya, kalau bisa YouTube semua kakak ya. Ya. Jadi bisa memudahkan kita untuk menilai pengerjaan tugas kakak masing-masing. Itu kakak ya. Jadi jangan lupa juga YouTube-nya jangan di private, harus di public kakak ya. Jadi nanti biar kita nggak menghubungi kakak lagi. Itu jelas kakak ya. Jadi alhamdulillah tadi sudah dikonfirmasi sama Kak Angga untuk tanggal. Jadi kakak masih ada waktu berapa hari lagi Kak Angga? 5 hari kakak ya. 5 hari berhubung ini hari Jumat, Sabtu, Minggu. 5 hari kerja kakak ya. Jadi nanti kakak bisa menyelesaikan atau menyiapkan agar hasilnya maksimal. Benar ya 5 hari Kak Angga ya? Izin Kak, bukan Kak, salah Kak. Berapa, Salah, berapa? Kak. Lebih. Kan apa yang 4 November Kak kita? Ya, berapa hari tuh? Seminggu ada nggak? Seminggu lebih Seminggu Kak. ya, tuh. Alhamdulillah ada waktu seminggu lebih kakak untuk mempersiapkan diri. Jangan lupa kakak persiapkan videonya karena ini aksi nyata kakak. Jangan sampai nanti kakak terkena kalau menduplikat karya orang, apakah enggak namanya saya lupa jadinya. Plagiat. Plagiat. Jangan sampai kakak izin Kak, kami cek lagi sama daftar jadwal kakak ya Kak ya. Ya, nanti saya cek lagi ya, dengan agenda yang saya pegang. Di handphone saya beda. Iya. Siap, nanti saya cek lagi kakak. Tapi emang kalender begitu sama kok, sama Kak kalendernya. Sama. Oke, alhamdulillah kalau benar di tanggal 5, alhamdulillah. Jadi lebih memberikan batas waktu yang panjang buat kakak ya. Cukup kakak ya. Jadi untuk sesi kita kali ini kita akan banyak, tadi saya di awal saya sudah bilang banyak diskusi terkait apa yang sudah kita pelajari dan informasi terkait tugas aksi nyata kakak. Terakhir nih kakak, jika ada jarum yang patah jangan hendak langsung dicari. Jika ada yang kata patah, mohon bisa dimaklumi kakak ya. Pelan-pelan dong, cakepnya belum nih, cakepnya deh. Jangan cakep-cakep. Saya geeran orangnya kalau dibilang cakep. Pergi ke Jakarta naik taksi. Cakep. Hendak beli bakso dan roti. Cakep. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Mantap. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Berarti kita ada libur lumayan panjang nih ya kakak ya. 5 hari. 5 hari ya. Persiapan itu 5 hari kerja kita. Jangan kangen ya diskusi guys. Jangan kangen ya guys. Jangan kangen ya. Kak Kelvin udah merem-melek guys nih. Oke, saya capture dulu nih kakak ya. Kak Kelvin ngapa nih? Puyeng. Sebentar, saya capture dulu. 24 kelas sekarang. Wih, mantap, saya capture. Bentar kakak. Tetap semangat. Sedikit lagi kakak. Kita sekarang bisa ketawa ngelihat gelombang 2 yang lagi PTM kakak. Kita udah melewati itu semua kakak ya. Alhamdulillah kita semua sudah sampai di titik ini kakak ya. Sebentar. Saya stop screen dulu. Oke, baik kakak, sesi kali ini sudah berakhir kakak ya. Seperti biasa tadi dibuka dengan doa. Kita tutup lagi dengan doa kakak ya. Tadi dipimpin oleh siapa tadi doa? Siapa tadi ya? Saya Kak. Ya Kak Janu ya, Kak Janu. Pemimpin klasemen ya, silakan Kak Janu. Ya terima kasih Kak Ika. Ya untuk menutup pembelajaran kita kali ini malah kita berdoa menurut ajaran dan keputusan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Ika dan nggak ada suaranya Kak Ika. Tadi Kak Janu sudah tutup dengan doa, sekarang tutup dengan gaya Kak Janu. Karena Kak Janu masih memimpin klasemen ini. Gayanya apa Kak Janu? Oke, gayanya gini. Oke, siap Kak bergaya?
1, 2, 3. Oke, tahan kakak. Tahan kakak, tahan sampai sore kakak. Oke, terima kasih kakak untuk hari ini, sehat-sehat semuanya. Nanti cek-cek lagi due date-nya, saya juga akan cek lagi agenda agar tidak salah komunikasi kakak ya. Sehat-sehat semuanya. Kita tinggal beberapa minggu ke depan kita ketemu. Benar tadi kata Kak Angga, jangan kangen kakak ya. Jadi kita baik-baik di tempat kita masing-masing, jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6 kali tatap maya lagi guys. 6 kali guys, 6 lagi guys.